Pak Mendagri sepihak ya menganulir persoalan ini tanpa konfirmasi, tanpa menyebut-nyebut ya, pimpinan atau anggota Komisi 2. Jangan sampai seperti inilah, yang blunder lagi. Kalau sudah kita putuskan, ya Pak Mendagri bicara dulu sini, baru kita bicara di luar. Kan begitu Pak Mendagri. Ini dapat informasi dibawa keluar. Kami ini ketinggal nih. Nah, hari ini kita minta lagi nih pada Komisi 2 untuk pelantikan. Ya, tanggal berapa lagi kita buat ini? Nah, seharusnya kan tidak elok ini Pak Mendagri, ya, dan seperti ini. Nah, ada persoalan yang memang kita mitra, yang memang harus kita putuskan di Komisi 2. Di sini dulu kita bicarakan. 6 Februari kami sudah siap waktu itu. Jujur sudah siap dilaksanakan di Istana Negara saat itu. 6 Februari untuk 296 daerah. Dan kemudian langsung Bapak Presiden akan menjadi inspektur upacara yang melantik. Tapi kemudian tanggal 30 Januari, ini 22 Januari ini kesepakatan kita. Kami hormati kesepakatan tersebut, terima kasih banyak dukungan Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebenarnya pemerintah, Presiden diberikan amanat dan memiliki kewenangan untuk menentukan seluruh. Tapi sekali karena penghormatan. Kemarin Bapak Mendagri ya hari lalu membuat ya konferensi masalah ya pelantikan gubernur kepala daerah ditunda, ya. Ditunda sampai batas yang ditentukan. Di akhir kalimat Pak Menteri nanti akan disampaikan ke Komisi 2. Kami sebagai anggota Komisi 2, ya, mungkin fraksi PAN Pak Menteri, ya, baru minggu lalu Senin kita rapat, ya, udah kita sepakati ini yang semangat bahwa pelantikan ini kita putuskan tanggal 6. Artinya apa? Kita sepakat di ruang terhormat ini. Tanggal 6 kita putuskan untuk dilantik. Itu. Kita tahu Pak Mendagri sepihak ya menganulir persoalan ini tanpa konfirmasi, tanpa menyebut-nyebut ya, pimpinan atau anggota Komisi 2. Dikala kita menetapkan tanggal 6, kita seperti mitra yang baik, bersahabat yang baik. Tetapi ya, setelah Pak Mendagri menyampaikan di media, seolah kita ini ya tidak memitra yang baik lagi. Begitu Ketua. Ini apa secara kebatinan ini kesampaian Ketua? Sampaikan ini ya, persoalan ini. Jadi kita ini satu sisi kita bermitra yang baik, tetapi di luar ini kita ya masing-masing aja nih Pak Menteri. Ini ke depan ya jangan sampai seperti inilah, yang blunder lagi. Kalau sudah kita putuskan, ya Pak Mendagri bicara dulu sini, baru kita bicara di luar. Kan begitu Pak Mendagri. Ini dapat informasi dibawa keluar. Kami ini ketinggal nih. Nah, hari ini kita minta lagi nih pada Komisi 2 untuk pelantikan. Ya, tanggal berapa lagi kita buat ini? Nah, seharusnya kan tidak elok ini Pak Mendagri, ya, dan seperti ini. Nah, ada persoalan yang memang kita mitra, yang memang harus kita putuskan di Komisi 2. Di sini dulu kita bicarakan, sehingga nanti di luar itu mungkin sudah matang pada kita bicarakan. Seperti yang tanggal 6 itu sudah kita oke, tanggal 6 kita bicara di luar. Tetapi ada perubahan Pak Menteri. Sudah ditangkap poinnya Pak? Ya, mungkin sih Ketua, ya, mungkin ke depan, ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi Pak Menteri, ya. Kami sebagai ya mitra, juga kami sebagai fraksi PAN ada 3 ini mengawal Pak Mendagri. Supaya apa? Supaya pemerintahan Republik ini berjalan ya sesuai yang kita harapkan, sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Haji Sahidin, Pak, dari fraksi PAN. Sebetulnya Pak Mendagri pagi ini dalam paparannya juga ingin menyampaikan pandangan pemerintah terkait dengan
revisi undang-undang pemilu ya. Tapi tadi kita sepakati bahwa terkait pemilu nanti kita bicara nanti siang, kan nanti ada KPU, ada DKPP sekalian. Termasuk yang poin terakhir punya Pak Sahidin, saya dengan segala hormat saya kira nanti siang lah Pak Mendagri menjelaskan ya. Termasuk kalau kawan-kawan ada yang nanya gitu, kenapa kok kemudian Pak Mendagri memberikan konferensi pers yang menyatakan kira-kira kita kemungkinan besar tidak tanggal 6. Tentu ada alasan-alasan yang nanti kita coba dengarkan dari pemerintah. Tapi memang secara yuridis di Undang-Undang 10 2016 itu terkait dengan pelantikan gubernur, bupati, wali kota, dasar hukumnya peraturan presiden. Jadi mungkin nanti ada pandangan dari pemerintah kenapa peraturan presidennya direvisi sampai jatuh pada tanggal tertentu. Ya, tapi ketua, kemarin kita putuskan ketua. Ya. Artinya apa? Di situ udah lunak semua, ya kan? Ya, kita dengarkan nanti siang. Ada juga putusan MK sudah ada semua. Nanti kita dengarkan nanti siang, Pak. Ya. Saya kira kalau tanya dengan elit PAN pasti tahu jawabannya. Saya menjelaskan dulu kenapa kita skenario 1 dan kemudian kita ini tadi berubah karena adanya putusan selah. Saya baru mau lanjutkan ke situ. Baik, nanti biar dijelaskan dulu Pak Toha, nanti didalami. Mohon izin Pak Toha, nanti ini akan masuk ke situ Pak Toha. Jadi mohon izin, itulah skenario dan kita semua sepakat saat itu bahwa 2 tahapan. Karena jaraknya jauh, 6 Februari dengan pertengahan Maret yang dismisal karena 15 Februari MK-nya untuk dismisal. Kita tidak mengambil skenario yang 13 Maret. Kita juga punya dasar hukum sendiri dan kita firm pada itu saat itu. Nah, ketika kita sudah termasuk rapat di sini menyampaikan 6 Februari kami sudah siap waktu itu. Jujur sudah siap dilaksanakan di Istana Negara saat itu. 6 Februari untuk 296 daerah. Dan kemudian langsung Bapak Presiden akan menjadi inspektur upacaranya yang melantik. Tapi kemudian tanggal 30 Januari, ini 22 Januari ini kesepakatan kita. Kami hormati kesepakatan tersebut, terima kasih banyak dukungan Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebenarnya pemerintah, Presiden diberikan amanat dan memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri. Tapi sekali karena penghormatan. Nah kemudian kita kemudian melihat berita saat itu, tanggal 30 Januari, MK membacakan putusan selah gugatan sengketa bahwa diikuti dengan besoknya tanggal 31 mengeluarkan revisi peraturan MK. Tolong diperlihatkan. Nah, revisi ini sangat penting, yaitu mengajukan putusan dismisal yang semula 15 Februari menjadi tanggal 4 dan 5 besok dan lusa, tanggal 4 dan 5 Februari. Nah kemudian mengajukan dan keputusannya akan disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari. Tapi kami akan jelaskan berikutnya. Kemudian poin penting lainnya adalah untuk yang pembuktian, masuk ke pembuktian diputuskan finalnya 24 Februari, tadinya 13 Maret. Jadi diajuin semua. Ya mungkin karena kesepakatan kita bersama itu ditambah dengan dasar-dasar hukum kita memang. Sehingga akhirnya dari MK mengajukan dan kemudian kita langsung berpikir saat itu di pemerintah, kalau seandainya dilakukan tanggal 5 Februari dan kemudian ngambil paling lama 30 hari, berarti pelantikan dismisal itu lebih kurang 5 Maret paling lama. Kita itu bicara karena semua batas waktu itu adalah sebutnya paling lama KPU 3 hari. Nah, kemudian enggak berapa lama, saya mohon maaf ya Pak Ketua, Pak Afif menyampaikan pada saya, Pak itu ini ada putusan selah dan revisi undang-undang MK. Ini dari 15 Februari menjadi 5 Februari, 4 dan 5 Februari, tapi kita hitung 5 Februari lah, yang paling lama. Gimana?
pendapat Pak Tito, kalau seandainya ini dengan reaksi ini, berarti pelantikannya ini gimana nih? Karena jumlahnya biasanya cukup signifikan dari 249 itu. Dan saya sampaikan begitu kepada Pak Afif, KPU sanggup berapa lama? Kalau ngambil 6 hari, kemudian DPR-nya ada yang nggak mengusulkan, berarti tambah 5, 11 hari. Kalau pemerintah siap 20 hari, 3 hari pun oke. 14. Tapi ini masalahnya adalah satu di MK. MK kalau seandainya dia nyampaikan tanggal 7 Februari, ya itu argonya KPUD dimulainya 7 Februari. 3 hari. Nah, Pak Afif, Pak Ketua menyampaikan kepada saya, kami dari kalau untuk mempercepat pelantikan supaya serempak besar yang non sengketa MK dengan yang dismisal, kami siap, kata beliau, maksimal 1 hari setelah itu atau hari itu juga. Tapi nanti untuk tegasnya silakan nanti Pak Afif di depan forum sampaikan. Nah, kami melihat, wah, kalau KPU-nya bisa 1 hari, tinggal MK gimana? Beliau minta satu aja, Pak, tolong kalau MK-nya yang penting diupload. Begitu udah sengketa, putuskan, langsung diupload ke sistemnya mereka. Karena putusan itulah menjadi dasar bagi KPUD untuk menetapkan dan mengusulkan kepada DPRD. Oke, saya akan temuin pimpinan MK. Nah, kemudian saya menemui pimpinan MK. Lanjut gambarnya. Saya sampaikan, saya datang 31 Januari jam 19. Ditemui langsung oleh Pak Suhartoyo dan Pak Saldi Isra. Pertanyaan saya pertama kepada beliau-beliau, apakah keputusan perubahan putusan dismisal dari tanggal 15 Februari ke 45 Februari itu benar? Benar. Yang kedua, apakah sudah dilakukan revisi? Sudah. Revisinya pun kami terima. Peraturan MK menjadi tadi 45 hari tegas. Sudah jadi pegangan secara hukum. Nah, yang ketiga kami menyampaikan, saya paham bahwa MK mempercepat ini dengan keinginan agar yang non sengketa dengan dismisal digabungin satu biar sekali serentak besar. Nah, kalau memang ini dilakukan, kami sudah komunikasi dengan KPU. KPU minta agar MK mengupload segera. Dan saat itu Pak Ketua menyampaikan siang tanggal 4 itu ada 100, saya ulangi, ada jumlahnya berapa tadi? 158 kalau saya tidak salah. Saya ulangi, saya kurang tahu berapa jumlahnya. Itu ada berapa yang dibacakan tanggal 4, malamnya juga langsung diupload. Malamnya Pak Afif akan diupload. Itu hasil rapat kita. Dan kemudian untuk tanggal 5 akan dibacakan lagi. Malam itu juga akan diupload. Nah, harapan kita dengan tidak tanggal 7 mereka menyampaikan, dengan diupload berarti sudah bisa menjadi dasar bagi KPU ya, untuk mendownload dan kemudian setelah itu langsung untuk dibuatkan putusan oleh KPUD-nya. Nah, itu yang kami mohon kepada KPU, tolong jajaran KPUD semua kalau bisa diberitahu. Dan hari ini saya lihat sudah ada dihadiri semua oleh KPUD. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, berikutnya lagi kalau untuk percepatan, stakeholder berikutnya adalah di Ketua DPRD. Nah, hari ini tadi jam 8 pagi saya sudah melakukan Zoom meeting dengan seluruh pimpinan DPRD baik provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia dan dengan seluruh gubernur dan sekda se-Indonesia. Saya menyampaikan bahwa DPRD punya waktu itu adalah 3 hari, dan dalam hal 3 hari tidak dilakukan usulan, setelah ada usulan dari KPUD, maka pemerintah akan menunggu sampai hari kelima. Hari kelima pemerintah melihat DPRD tidak mengusulkan, maka hari ke-6 kita akan mengambil alih usulan tersebut untuk
diangkat dan dilantik. Kira-kira demikian. Dan kami sudah menyampaikan bahwa dari 296 yang non sengketa, semua sudah masuk, tidak ada satupun DPRD yang tidak mengusulkan. Nah, kalaupun nanti ada yang nggak mengusulkan, ya kami akan sampaikan kepada publik DPRD mana yang nggak mengusulkan dan diambil alih oleh pemerintah. Undang-undangnya begitu. Dan ini silakan publik nanti yang menilai. Kira-kira seperti itu. Ada apa nggak mengusulkan? Dan kemudian intinya kami mohon menghimbau kepada teman-teman pimpinan DPRD, tolong jangan 3 hari, kalau bisa 1 hari setelah menerima DPRD dari usulan dari KPUD. Tapi kalau nggak bisa maksimal lah 2 hari. Nah, hitungan kami 1 hari di KPU setelah tanggal 5. Jadi 5 Februari pembacaan yang terakhir ya, MK putusan dismisal. Kalau KPU betul-betul konsisten 1 hari, berarti ya, tanggal 6, tanggal 7 sudah diserahkan kepada DPRD. DPRD kalau bisa maksimal 2 hari, berarti tanggal 9 sudah diserahkan kepada pemerintah. Khusus untuk DPRD provinsi kepada Presiden melalui Mendagri, kami yakinkan nggak akan lama. Kepresnya pun kami sudah koordinasi dengan Seknek juga bisa nggak 20 hari, mungkin 3-4 hari juga selesai. Sementara yang untuk Bupati Wali Kota, saya sudah minta kepada semua gubernur maksimal 1 hari. Begitu setelah terima usulan dari DPRD atau DPRD-nya tidak melaksanakan usulan, hari ke-6 ambil alih, usulkan kepada Mendagri, dan itu cukup 1 hari. Jadi 1 hari ada di gubernur. Setelah itu diserahkan kepada Mendagri untuk dibuatkan SK. Di tempat saya, di SK saya kira nggak akan lebih dari 3 hari. Nah, dengan dasar asumsi itu, maka kami perkirakan kalau 1 hari di KPUD, kemudian di DPRD katakanlah 2 hari, 3 hari, ya, 3 di pemerintah baik gubernur sampai Mendagri, presiden misalnya katakanlah 4 atau 5 hari, ya, 5 ditambah 3 8 hari. Setelah tanggal 7 berarti tanggal 14 ke atas kita sudah bisa melakukan pelantikan gitu. Tapi worst kita juga mengambil worst scenario. Worst scenario itulah di DPRD. KPUD kami yakin karena 1 komando dari ketua KPU. 1 hari mungkin terpenuhi. Tapi di DPRD sudah kita ambil worst scenario, dia nggak mengusulkan. 3 hari tambah 2, 5 hari. Hari ke-6, 1 tambah 6, 7. Gubernur 1 hari, 7 tambah 1, 8. Di pemerintah katakanlah 4 hari 12. 12 tambah hari mulai dari tanggal 7. 5. Itu berarti saya ulangi di tanggal 5. 12 dari tanggal 5 berarti kira-kira tanggal 17 maksimal. Karena hambatannya ya DPRD. Dari situ kita membuat mengancar kira-kira tanggal 18, 19, 20, dan saya melapor kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20, hari Kamis, tanggal 20. Masalah tempatnya sedang dibicarakan, tapi yang jelas di ibu kota negara. Tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Ya. Sesuai dengan undang-undang tentang ibu kota negara IKN, bahwa IKN menjadi ibu kota, perpindahan itu terjadi buat dulu dengan perpres. Itu ada alkomanya itu, dengan perpres. Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta, bukan daerah khusus
ibu kota Jakarta. Jadi dengan demikian kami negaskan bahwa pelantikan sesuai undang-undang itu adalah di ibu kota negara, berarti lah di Jakarta, dan dilaksanakan serempak oleh Bapak Presiden untuk para gubernur, bupati, wali kota yang non sengketa 296 ditambah dengan yang dismisal. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita ikuti tanggal 4 dan tanggal 5 ini berapa jumlahnya. Itu digabung hanya satu kali. Nah, yang lain adalah setelah tanggal 24 Februari kita tidak tahu hasilnya setelah pembuktian berapa yang ditolak lagi, atau mungkin pemungutan suara ulang, pilkada ulang, atau penghitungan suara ulang, atau force major. Nah, itu dalam perpres yang akan kami bunyikan hanya satu kali itu pelantikannya, dan itu untuk efisiensi juga dan besar. Dan setelah itu yang lain-lain ya setelah perkaranya selesai, kalau gubernur dilantik oleh presiden, dan kemudian untuk bupati wali kota dilantik oleh para gubernurnya masing-masing, tidak lagi oleh presiden. Enggak kita lakukan serentak, karena kita nggak tahu kapan selesainya. Kita lihat pengalaman kasus Yalimo, Ibu Wamen ini adalah PJ-nya bupati sana, setahun 3 bulan pilkada ulang. Di Kalimantan Selatan pemungutan suara ulang, perintah MK dilaksanakan, pemungutan suara ulang diputuskan KPU D provinsi, digugat lagi, perintah suara ulang lagi sampai 8 bulan. Nah, ini pelantikannya berturut selesai setelah itu. Nah, ini kira-kira apa rencana, sekali lagi pelantikan serentak itu direncanakan tanggal 20 Februari di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Namun masalah tempatnya karena jumlahnya cukup banyak, mungkin dengan pasang calon ya, ditambah lagi mungkin undangan pendamping, dan juga mungkin ada undangan lain dalam jumlah yang cukup besar nih, sehingga sedang diperhitungkan tempatnya. Yang jelas harus di dalam ibu kota negara di daerah khusus Jakarta. Itulah kami memohon dengan segala hormat menyampaikan perubahan ini dan pertimbangan ini. Mungkin berbeda dengan pada saat kita rapat dengar pendapat pada saat 22 Januari, karena adanya dinamika ini bukan karena tiba-tiba pemerintah tidak, tapi karena adanya dinamika percepatan dari MK ini. Dan kami lihat bahwa untuk yang non sengketa MK memang jadi agak lambat dikit, 2 minggu dari tanggal 6 ke 20, tapi bagi yang dismisal mereka dipercepat. Nah, presiden inginnya sebetulnya ingin cepat agar semua cepat bekerja untuk rakyatnya masing-masing dan ada kepastian di daerah masing-masing. Demikian pimpinan, mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak